Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Baiklah, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan beribu-ribu nikmat, yaitu adalah nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Amin. Dan kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, imam mujahid kita, Nabi akhir kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengalir zaman jahiliyah sampai dengan Islamnya. Baiklah, jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang adab dan etika berbicara dalam Islam. Yang disusun oleh saya sendiri. Kita masuk ke bab 1, itu latar belakang. Manusia mempunyai banyak kemampuan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Salah satu kelebihan manusia tersebut yaitu dapat menulis dan berbicara. Dua kemampuan tersebutlah yang membuat manusia dapat membentuk keberadaban dari masa ke masa. Berbicara lebih mudah dilakukan dibandingkan untuk menulis. Karena terlalu mudah dilakukan, manusia sering kelepasan saat berbicara. Apalagi saat manusia dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Akibatnya, dalam interaksi manusia sehari-hari sering terjadi perselisihan dan permusuhan cara pembicaraannya. Manusia dipengaruhi banyak lantaran lain. Pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Faktor tersebutlah yang menentukan adab dan etika seorang berbicara. Oleh sebab itu, kebiasaan berbicara baik harus dibiasakan oleh seorang sejak dini. Karena kebiasaan inilah yang akan mempengaruhi kualitas seseorang nantinya dalam berinteraksi dengan orang lain. Lanjut yang ke bab 2, yaitu pembahasan hadis tentang etika berbicara. Hadis tentang etika berbicara yaitu adalah amsik alaika lisanaka, yang artinya bicara amsik alaika lisanaka, jagalah lisan atau begitu. Jadi penjelasan hadis ini menceritakan tentang etika dan berbicara dan etika dalam berjalan bersama. Hendaklah seseorang mendengarkan perkataan suaranya ketika ia berbicara kepadanya, dan hendaklah seseorang berhenti terlebih dahulu membantu saudara seperjalanan bila saudara berjalannya itu mendapatkan gangguan atau hambatan. Ada banyak etika, adab, dan sopan santun dalam berbicara yang diketahui dan dianut oleh masyarakat. Salah satu acuan yang dapat kita pedomani adalah adab berbicara di Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal dengan katonan ampek, yaitu adab berbicara dibedakan atas 4 aspek ampek: jenis atau audiens atau lawan komunikasi kita sebagai berikut. Ada pada bicara lisan terjaga. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak bicara dan yang tidak bermanfaat. Jadi maksudnya adalah dalam ucapan yang dia sampaikan menjadi perkataan yang ringkas, jelas, dan tidak bertele-tele yang dengan akan memperpanjang pembicaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh manusia bersedekah atau berbuat ma'ruf
atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Quran surat An-Nisa ayat 114. Lanjut, yang kedua adalah poin yang kedua, harus berhati-hati dalam berbicara. Berusahalah mengontrol lidah hanya untuk mengucapkan perkataan yang bernilai positif dan tidak menyinggung atau menyakiti menyakiti. Berbicaralah dengan hati, jangan sampai lepas kendali. Hendaklah kita pun senantiasa mengingat akan suatu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu ada. Quran surat Qaf ayat 18. Lanjut, yang ketiga, berkata yang baik jika tidak hendaknya diam. Di sini Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falakum khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata yang baik juga merupakan salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah. Sekiranya dia tidak mampu untuk berbicara yang baik atau merasa bibir ini gatal manakala mendengar orang bergosip, maka sebaiknya menjauhilah dari hal-hal tersebut. Jangan turut mendengarkan orang yang memancing dan turut serta. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut, poin yang keempat adalah tidak mencela. Tidak mencela. Rasulullah SAW telah bersabda, bukanlah seorang mukmin tidak suka mencela, melaknat dan berkata-kata keji. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad sahih. Dengan kata lain, hadis di atas mengatakan bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang yang selalu berbicara dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'i min nisa' asa ayyakuna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal islam usuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Ya, artinya, hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi orang yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi direndahkan itu lebih baik. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat. Lanjut, yang poin yang kelima adalah menghindari ghibah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ghibah ialah engkau menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang ia benci. Si penanya kembali bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila apa yang diceritakan itu benar, ada padanya? Rasulullah SAW menjawab, kalau memang benar ada padanya, itu ghibah namanya. Jika tidak benar, berarti engkau telah berbuat buhtan atau mengada-ngada. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengatakan, jangan kalian sering mendengki, dan jangan kalian saling membenci, dan jangan kalian saling berkata keji, dan janganlah kalian saling menghindari, dan janganlah kalian saling menggibah satu dengan sama lain. Dan jadilah
hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang keenam adalah menjaga suara. Muslimah harus menjaga suara yang dikeluarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wanita itu adalah aurat. Apabila ia keluar rumah maka syaitan menghias-hiasinya, membuat indah dari pandangan laki-laki sehingga ia terfitnah. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu sebagai manusia, sebagai muslimah harus menjaga suara saat berbicara dalam batas kewajaran, bukan sengaja dibikin-bikin mendesah-desah, mendayu-dayu dan merayu-rayu. Lanjut yang ke dalam Islam bisa dikatakan bahwa etika berbicara itu merupakan menjaga lisan dan mengkomunikasikan sesuatu. Karena setiap kata yang diucapkan kita bisa mendapatkan pahala apabila perkataan itu baik. Ajaran Islam amat sangat serius memperhatikan soal menjaga lisan, sehingga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi jaminan kepadaku atau untuk terjaga apa yang ada antara dua janggutnya atau lisan, dan apa yang ada antara dua kakinya, kemaluannya, maka aku menjamin surga untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hendaklah pembicaraan selalu di dalam kebaikan. Kebaikan seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang menyuruh manusia memberikan sedekah atau membuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Lanjut, berkata Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa seorang jika ingin berbicara hendaklah berpikir sebelumnya. Jika ia yakin tidak akan berakibat jelek dan tidak mengatakan erah dan diharamkan atau dimakruhkan, silahkan ia berbicara, sekalipun pembicaraan itu hanya mubah saja. Kita lanjut yang ke bab 3, itu adalah penutup dan kesimpulan. Ada banyak etika, adab yang sopan, santun dalam berbicara yang diketahui dan dianut oleh masyarakat Islam, mengatur hal-hal yang besar maupun yang kecil sekalipun. Berikut ini adalah adab pembicaraan dalam Islam. Yang pertama ini adalah poin-poinnya ya, kesimpulannya. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat. Yang kedua, harus hati-hati dalam berbicara. Yang ketiga, berkata yang baik. Jika tidak, hendaknya diam. Yang keempat adalah tidak mencela. Yang keempat adalah tidak mencela. Yang kelima adalah menghindari ghibah. Yang keenam, menjaga suara. Ya. Ada yang mau bertanya? Aku. Apa? Ya. Apa? Kalau cewek berteriak-teriak itu termasuk apa? Itu termasuk tidak menjaga suara. Iya kan? Itu termasuk apa? Termasuk apa? Aurat. Tidak ada aurat. Siapa lagi yang tadi? Aurat, kenapa aurat? Dijelaskan dong. Oh, aurat itu karena dia tidak. Karena wanita itu? Karena muslimah harus menjaga suaranya yang dikeluarkan. Rasulullah SAW telah bersabda tadi ya, juga telah bersabda wanita itu adalah aurat. Apabila ia keluar rumah maka syaitan menghiasinya, membuat indah dalam pandangan laki-laki sehingga ia membuat fitnah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Karena itu sebagai muslimah harus menjaga suara saat berbicara dalam batas kewajaran, bukan sengaja bikin berdesah-desah,
mendayut-dayut atau merayut. Kalau emang Bang suaranya kayak gitu gimana? Nah, nggak tahu. Ya, saya kurang tahu ya. Kita di sini sama-sama belajar. Iya tah. Heeh. Ya baiklah, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Apa lagi mau bertanya? Kamu yang nanya ya, Ya, memonopoli pembicaraan itu memonopoli nggak? Lebih-lebihkan. Lebih-lebihkan atau memotong pembicaraan itu masuk ke dalam adab berbicara atau tidak? ya itu sebenarnya masuk dalam pembicara, adab dalam berbicara, karena itu memotong-motong itu tidak boleh karena Islam itu bisa merusak hati dan Tidak suka. tidak suka. makna. Maka dari itu kita haruslah menjaga etika dan adab kita untuk berbicara. Tidak suka. Menghargai orang lain saat ia berbicara, harus didengarkan, tidak boleh dipotong-potong supaya dia tidak sakit hati. Karena kita bisa bayangkan kalau misalkan kita menjadi orang yang sedang mengobrol, itu kita dipotong-potong kata kita, apa yang kita rasakan? Sakit hati. Sakit. Maka dari itu kita harus saling menghargai satu dengan lain. Nah, sudah tidak ada yang ditanya lagi? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf pada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.